Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Nats yang hendak kita renungkan pada hari ini terambil dari pengkhotbah. Sebelum itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami telah bersedia untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami mohon Engkau pimpin kami, agar kami dapat mengerti, dan lebih dari itu kami mampu mempraktekannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian bunyinya. Hikmat lebih baik daripada kuasa. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang yang berhikmat didengar dengan tenang, lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan dan mempraktekannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana perasaan saudara-saudara sekalian sekian lama berada di rumah? Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan mengenai kekuatan hikmat dibandingkan dengan kekuasaan. Pengkhotbah adalah sebuah kitab yang menarik. Cara berpikirnya agak aneh bagi kita karena ia menggugat kebiasaan berpikir dan kebiasaan hidup kita. Pada bagian awal kitab ini ia menekankan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Oleh karena itu manusia mestinya menyesuaikan diri dengan waktu dan musim-musim yang ada. Selanjutnya ia membongkar cara pandang kita bahwa segala sesuatu yang berharga, sukses yang diukur oleh status sosial dan kekayaan adalah tidak benar. Saat ini pengkhotbah memberitahukan kepada kita hasil dari observasinya mengenai kekuatan hikmat atas kekuasaan dalam kenyataan hidup. Pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pengkhotbah menggambarkan kepada kita bahwa ada sebuah kota yang hendak diserang dan dikepung oleh seorang raja. Tetapi kemudian ia selamat karena hikmat seorang miskin. Dalam versi lain kita dapat bayangkan bahwa kota itu sama dengan sebuah pedesaan, sebuah kampung. Kalau kota pada zaman dulu, ya semestinya seperti itu. Pengkhotbah menunjukkan kepada kita perbedaan dari orang miskin yang mengandalkan hikmat dibandingkan seorang raja yang mengandalkan kekuasaan atau kekerasan. Hikmat pada umumnya dipahami sebagai sebuah skill perpaduan daripada pengetahuan dan pengalaman. Dan skill itu kalau dipraktekkan terus menerus dalam kehidupan sehari-hari, ia apapun yang dikerjakan, ia akan selalu menghasilkan sesuatu yang baik dan dikerjakannya dengan tepat.
Kalau kita berpatokan pada kehidupan di kampung, kebiasaan kita di perkampungan, orang di sana mengembangkan skill dan kebiasaan hidup melalui bertani, berburu, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya. Keterlibatan semacam itu akan membentuk karakter orang tersebut dan akan membuat dia menjadi manusia yang lebih dewasa dan berhikmat karena ia mendapatkan banyak pengalaman dari interaksi dan keterlibatan itu. Walau demikian, orang berhikmat memiliki nilai lebih, yaitu ia mampu menyelesaikan perkara-perkara atau masalah-masalah yang rumit dengan cara-cara yang sederhana. Jadi ada dimensi sosial, tapi juga dimensi moral yang melekat pada orang yang berhikmat. Pada umumnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, orang berhikmat selalu identik dengan orang tua ataupun orang yang memiliki status sosial atau jabatan. Tetapi bagian ini menarik. Pengkhotbah identikan orang berhikmat dengan orang miskin. Mengapa demikian? Jemaat sekalian, bayangan saya adalah karena orang miskin itu menerima dampak dari kekerasan yang dipraktekkan oleh si raja itu atau sang penguasa. Jadi dalam diri orang miskin itu terdapat sebuah kebenaran mengenai ketidakadilan yang dipraktekkan oleh para penguasa. Kita bisa bayangkan bagaimana sebuah kota dapat selamat jika kota itu dipenuhi dengan ketidakadilan, kekerasan, dan juga eksploitasi perampasan terhadap lahan para petani. Kita bayangkan juga jika terjadi penyerangan, ekspansi oleh sebuah negara terhadap negara yang lain. Biasanya orang kecil, orang miskin, terutama para petani lah yang pertama kali mengalami dampak daripada penyerangan itu. Sebab pada umumnya mereka mencari tempat penyimpangan makanan, di mana ada lumbung-lumbung makanan. Mereka menghancurkan tempat-tempat itu agar masyarakat sulit bertahan dalam situasi tersebut. Tapi inilah kelebihan daripada sastra hikmat sebagai kritik sosial dan kritik politik. Pengkhotbah sengaja mengangkat identitas orang yang diabaikan dalam sejarah. Identitas orang-orang kecil dibenturkan dengan kuasa para raja. Karena itu hikmat selalu berpadanan dengan kebenaran yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terjadi dalam realitas perkotaan ataupun realitas kehidupan. Dan memang demikian adanya sehingga pengkhotbah berkata bahwa hikmat orang miskin itu tidak didengar. Karena hikmat orang miskin itu mengandung kebenaran yang mengugat kemapanan, mengugat kekuasaan para raja ataupun orang-orang yang berkuasa saat itu, para elit yang sedang berkuasa saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kenyataan ini juga merupakan gambaran dari kebiasaan atau cara pandang konteks masyarakat kita sekarang. Orang justru menganggap kebenaran sebagai musuh. Globalisasi ini telah menciptakan manusia sedemikian rupa sehingga hidup manusia hanya mendewakan kekuasaan dan juga kesuksesan. Bahkan akhir-akhir ini kekerasan telah menjadi bagian dari identitas pemahaman diri setiap orang. Sederhananya, kita sering berpikir bahwa kekerasan adalah cara yang lebih efektif dalam mendidik ketimbang dialog dan percakapan. Demikian juga kekerasan telah menjadi bagian yang melekat dalam sejarah lembaga-lembaga yang ada, juga lembaga gereja dan lembaga negara. Sistem pendidikan dan juga peradaban yang ada telah menjauhkan kita dari orang-orang kecil dan juga menjauhkan kita dari kebenaran yang ada di sekitar kota.
Kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Pengkhotbah lebih jelas-jelas lagi mengatakan bahwa cara kerja orang berhikmat adalah sederhana adanya. Ia tidak perlu membentuk sebuah aliansi untuk menciptakan hoaks demi kekuasaan. Pengkhotbah bahasakan itu orang yang suaranya nyaring, lantang, tapi tidak berhikmat. Cara berpikirnya sangat sempit. Ia hanya mementingkan diri sendiri. Ia tidak memikirkan nasib orang lain. Sedangkan orang yang berhikmat, cara berpikirnya holistik. Ia mendengar, ia melakukan observasi, mempertimbangkan dari segala sudut. Ia memiliki banyak alternatif. Lebih dari itu, orang berhikmat selalu mengutamakan kepentingan orang miskin. Sebab hanya dengan demikian, keadilan dan kebenaran dapat dipertemukan dalam kenyataan hidup. Jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar menjadi orang berhikmat. Sama seperti Tuhan Yesus yang lahir dalam keluarga tukang kayu. Ia berinteraksi dan belajar dari sekitar. Injil menyaksikan bahwa ia bertambah besar dan bertambah hikmat. Kita bisa bandingkan itu dengan Lukas pasal 2 ayat 52. Pembebasan dan keselamatan banyak orang lain menjadi perhatian utamanya hingga membawa dia pada salib. Itulah yang Paulus sebut sebagai hikmat Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pengkhotbah mengajak kita untuk melakukan observasi, belajar dari sekitar, belajar dari kehidupan kita. Agar kita tidak boleh mengandalkan kekuasaan yang cenderung menindas. Tetapi mari kita mengandalkan hikmat, karena hanya dengan demikian kita dapat berkontribusi demi keselamatan banyak orang. Amin.